Bapak, selamat pagi. Jadi di sini kami adalah mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini tujuan kami adalah untuk mengkaji pasien dewasa dengan penyakit tidak menular. Karena kami kan sudah mendapatkan pasien dengan Bapak namanya siapa? Pak Suryono. Pak Suryono. Kalau boleh tahu, Bapak Suryono umurnya berapa, Bapak? 55. 55 tahun. Permisi Bapak, kalau boleh tahu keluhan sakit sekarang yang dirasakan apa Bapak? Kalau sekarang keluhan kurang. Kalau dulu sering darah tinggi, terus baru masuk rumah sakit, lalu dibawa ke rumah sakit besar, itu besar, ada cairan di dalam Paru-paru. Ada paru-paru. cairan. 7 tidak 2 tahun kurang lebih. Jadi 2 tahun ini Bapak mengalami gejala paru-paru ya Bapak ya? Ada cairan di dalamnya. Ya, sudah diambil 600 ya 600 ml. Tapi setelah melakukan operasi, pasca operasi itu apakah masih ada keluhan yang sama Bapak? Atau Enggak, tinggal sedikit tapi masih ada ya Bapak? Seperti apa Pak kayak keluhannya? keluhannya agak sesek. Agak sesek. Kalau Bapak buat aktivitas sehari masih kerasa? Enggak terasa. Cuma berarti jarang ya Bapak? Jarang. Kalau jarang itu saat gimana Bapak? Sesek itu saat apa? Kalau makan agak berlebihan itu terasa. Semisal melakukan aktivitas berlebih ini kok terasa membuatan Mbak? Enggak terasa. Kalau gitu Bapak, selain itu Bapak, ada keluhan rasa sakit apa yang dirasakan? Jadi cuma sesak aja. Itu darah tinggi tadi Pak? Karena tingginya sampai 150. Jadi hari-hari itu minum darah tinggi. Sampai sekarang Mbak? Iya. Terus kalau obat batuk sesek kurang kita nggak minum. Terakhir ke rumah sakit kapan Bapak? Ya, 1 bulan sekali kontrol. Harus kontrol nih, wajib. Iya, wajib. Baik Bapak, sekarang karena keluhannya sudah jelas Bapak yang dirasakan, selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan mengenai pola nutrisi dan metabolik yang dialami Bapak. Bagaimana Bapak pola makan dan minum Bapak sehari-hari? Apakah ada keluhan atau ada pantangan yang dihindari gitu? Nggak ada. Sama dokternya nggak ada pantangan. Enggak. Berarti masih Hanya normal aja. nggak ada. Kalau berat badan turun diturunkan. Diet. Ya, iya. Tapi nggak ada pantangan itu dia aja. Tapi untuk makanannya yang dihindari ada kan Pak? Nggak ada. Hanya penyakitnya ya paru aja, lain nggak ada. Kalau masih corona itu prostat. 2 kali operasi. Jadi untuk makan dan minum dalam sehari masih normal ya Pak? Iya. Oke. Terus untuk buang air besar, buang air kecil apakah lancar Pak? Lancar ya. Bisa diceritakan Bapak aktivitas Bapak sehari-hari, apakah ada rasa cepat, lelah atau sesak? Setelah, Cepat lelah, tapi kan sudah umur kan, karena sudah faktor faktor usia umur ya, dan juga ada mengurangi. Mengurangi aktivitas. Lalu untuk pola tidurnya itu sehari kira-kira berapa jam Mbak? Kalau sehari ya pukul 10 sampai pagi lah. Kalau biasanya siang itu tidur nggak Pak? Tidur ya 1 jam. Sering sekarang kerja kurang. Iya. Nah, apakah Bapak merasa cukup beristirahat kalau dengan waktu sedemikian? Cukup ya. Bapak pernah merasa pusing gitu Pak, atau lupa atau sulit konsentrasi saat melakukan aktivitas? Kan masih normal ya? Normal. Ya, bagaimana Bapak melihat diri sendiri saat Bapak melihat kondisi fisik saat ini? Apa yang dirasakan Bapak? Biasa. Sering lelah aja sudah umur itu. Kan Bapak kan sudah tahu Bapak mengalami gejala-gejala yang diceritakan Bapak tadi. Terus Bapak melihat diri Bapak sekarang ini
Bapak merasa kayak gimana? Bukan minder merasakan atau stres keluhannya, gitu. tapi merasa kayak, oh saya ini apa ya Pak? Mungkin kayak minder ataupun Tidak percaya diri. tidak percaya diri gitu. Ya, Masih saya percaya diri aja, walaupun dikasih saya lah, ya itu lagi. cobaan ya Pak. Untuk kesehariannya Bapak tinggal sama siapa aja Bapak? Sama istri sama anak satu. Masih lengkap ya Pak? Ini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak sensual ya, agak sensitif. Apakah ada keluhan dalam fungsi seksual atau masalah reproduksi Bapak? Masih lancar, masih normal. Biasanya kan Bapak kalau mengalami keluhan seperti yang disebutkan tadi, Bapak sering merasakan stres atau tidak? Tidak, masih normal aja ya Pak. Iya Pak, apakah Bapak ada keyakinan atau kebiasaan tertentu yang mempengaruhi cara Bapak menjaga kesehatan? Bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan dalam sehari-hari? Apa yang dilakukan Pak? Olahraga, Olahraganya seperti apa Bapak? juga kebun, Jalan kaki. Keringat gitu ya, kali-kali. pagi berangkat, terus sebelum berangkat minum kopi sama sarapan lah, kan orang tani. Oke. Ya Pak, jadi tadi Bapak kan sudah menyebutkan bahwa Bapak pernah mengalami gejala paru-paru yang sesak, ada cairan. Kalau boleh tahu Bapak dulunya pernah merokok? Rokok tak pernah. Merokok. Tapi mungkin ada keturunan dari ada riwayat keturunan penyakit Ya, paru. hanya saya. Ini dari lingkungannya Bapak ada merokok. Mungkin Bapak tidak merokok, Ya, tapi mungkin di lingkungan Bapak yang merokok ada hanya keluarga. banyak keluarga ya. Belum merantau juga satu kongsi itu merokok semua. Oh, jadi Bapak dulunya pernah merantau satu kos di mana teman sebayanya perokok aktif. Ya setiap hari Bapak pasti terkena asapnya. Iya. Itu berapa tahun Bapak kalau boleh tahu? Kalau ada 6 tahun. Anggota ganti Setiap hari pasti Bapak menghisap apa? kalau sehat ya, ya seperti inilah, ada yang rokok. Otomatis Bapak juga terkena asapnya. Iya. Dan itu setiap hari. Jadi Bapak, memang asap rokok itu sangat mempengaruhi kesehatan paru-paru kita. Walaupun Bapak sendiri tidak merokok. Dan semisal ada temannya Bapak juga merokok, Bapak tidak merokok tapi Bapak terkena asap rokok setiap hari itu memang bisa mempengaruhi paru-paru Bapak. Karena Bapak nanti kan sudah mengalami penyakitnya gitu. Kalau dari dokter sendiri, Bapak pernah didiagnosa penyakit apa Bapak? Menurut dokter diagnosa yang terakhir ini Iya. paru-paru aja sama darah tinggi. Paru-paru basah, paru-paru basah. Paru basah. Ada cairan. Cairan. Bapak. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah Bapak sering mengalami batuk, sesak nafas, atau nyeri? Tak pernah, sama sekali. Baru ketemu ada paru-paru basah ini baru, Coba, tapi jarang. coba dulunya memang ada, sekarang sudah tidak ada ya. Dulunya nggak pernah batuk, Dulunya enggak pernah nggak pernah batuk. Langsung masuk di Wonorejo ini, terus klinik kan di situ 4 hari disuruh ke dokter jantung, di ronsen baru ada ketemu paru-paru. Semua sini Ada cairan putih, itu bercak putih. bisa di sini paru-paru itu apa? Gambang itu kan ada sini, Iya. itu putih semua. Oh, ya. Kalau boleh tahu penedotannya itu berapa kali, Pak? Sebenarnya satu Satu kali kali. tapi 2 tempat. 2 hari. Terus dalam 1 bulan kan Bapak kan kontrol ya. Kalau dalam
dalam kontrol itu Bapak melakukan apa Bapak? hanya kontrolnya tanya-tanya. Kalau yang pertama itu kontrol sampai 3 kali atau 4 kali ronsen. Setiap kontrol 1 bulan pasti ronsen lihat hasil. Bapak untuk memastikan sebelum Bapak didiagnosa bahwasanya paru-paru Bapak ada cairan di dalamnya. Jadi Bapak itu setelah di ronsen ada bercak putih ya Pak? Sini yang putih kan biasanya kan sini hitam, sini putih. Dia saat di ronsen. Ya. Dulu ada riwayat saat muda tuh mengonsumsi obat-obatan yang berlebihan. Cuma gejalanya timbul saat Bapak satu lingkungan dengan perokok aktif. Ya, Bapak untuk memastikan gejala fisik Bapak tadi, mungkin kita biasanya akan melakukan pemeriksaan pada jantung Bapak dengan melakukan alat tensi itu. Diperkenalkan ya Bapak. Permisi ya Bapak. Tiap hari minum pil 2. Untuk darah tinggi dulu ya Pak. Iya, darah tinggi. Sampai sekarang masih tinggi Pak. Kalau konsumsi obat. Nggak tahu juga, tapi normal itu. Permisi ya Bapak. Kalau mungkin suka makan asin-asin Bapak. Bapak pernah darah tinggi ya? Iya, 150 paling tinggi. Terakhir berapa Bapak? 100. Nggak tahu lah. Dokternya nggak pernah ada. Kasih tahu. Nggak pernah kasih Misal tahu. kalau tekanan darahnya tinggi itu mungkin apa ada keluhan pusing Pak? Pusing ya. Mungkin Jadi Bapak, Sini bekal. mungkin Bapak bisa diantar ke ini. relax. Relax. Sudah Bapak. Jadi memangnya setelah saya dengerin suara itu Bapak terlihat jelas sekali tadi perkiraan dari 148 per 90 Bapak itu sudah termasuk tinggi untuk seusia Bapak. Jadi memang keluhan yang dirasakan mungkin sekarang masih darah tinggi Kak, untuk Bapak. Jadi semisal merasakan pusing atau ininya rasa berat itu langsung minum obat itu langsung sembuh atau Nah, kalau langsung pergi ke dokter. langsung ke dokter, langsung Iya. periksa ke dokternya. Tapi nggak pernah sampai ke dokternya. Kalau waktu bulan ini kontrol ya kan obatnya yang ini. Jadi semisal tidak mengonsumsi kira-kira berarti rutin mengonsumsi obat. Semisal tidak mengonsumsi apakah ada dampak yang spesifik? Pernah 2 hari kali. Tapi tetap sehat ya Pak. Bukan enten keluhan pusing. Jadi Bapak mungkin edukasi yang kita bisa berikan pada Bapak mungkin kalau Bapak saat Bapak aktivitas sudah merasa cepat capek atau lelah itu segera istirahat aja Bapak, karena kan ya memang benar Bapak sekarang sudah keluhannya sudah terkurangi, tapi untuk menghindari gejala itu timbul lagi mungkin Bapak bisa menjaga pola makan, tidur cukup, perbanyak air putih, dan untuk kerjanya mungkin memang sangat baik untuk tubuh, tapi juga ada batasannya loh ya. Apalagi paru-paru itu sangat sensitif bagi tubuh kita, karena paru-paru adalah salah satu organ yang terpenting untuk menjaga tubuh kita. Dan untuk edukasi selanjutnya mungkin Bapak
kalau ada orang yang merokok di sekitar Bapak, mungkin Bapak bisa menghindari, walaupun itu entah anak, saudara, Bapak bisa dihindari. Karena asap itu bisa timbul lagi Pak tadi gejala. Takutnya tadi memicu gejala lagi. Takutnya Bapak sudah baik, sudah sehat, tapi Karena terhirup asap lagi, rokok, takutnya gejalanya muncul lagi. Edukasi yang kita bisa berikan. Untuk makannya masih terkontrol ya Bapak? Kalau makan normal lah. Cuma boleh Air putih selalu ya Bapak? air putih hari-hari Tidak ada minuman selain air putih, hanya air putih saja. sama kopi lah. Tapi masih Makannya sehari berapa kali? Apa dah? Makannya sehari berapa kali? Kali Tapi masih normal. kalau untuk minum kopi itu pagi 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 sama aja, sore. kebanyakan pagi aja. pagi aja 1 kali sehari ya Pak. Kalau makan kopi juga masih dibanyakin air putih aja. Kalau putih sampai 3 liter sampai 5 liter kalau bisa. Alhamdulillah. Mungkin Bapak kalau malam hari ya Bapak izin kasih saran, kalau malam hari sebelum tidur alangkah baiknya jangan minum air putih Bapak. Karena kalau pembatasan mungkin habis isya itu terakhir minum air putih. Karena itu tubuh juga membutuhkan istirahat. Kalau misal Bapak sebelum tidur minum air putih, kasihan ginjal yang ada Bapak. Biasanya Bapak tidur di jam berapa? Gak tentu lah. Cuma rata-ratanya jam berapa? Rata-rata ya lepas dari sawah Itu jam berapa? jam 11. Kalau mungkin kalau jam 11 itu jam berapa mungkin terakhir bisa mengonsumsi air putih? Kalau malam itu paling awal jam 10. Aktivitasnya bisa dijaga ya Pak, jangan terlalu capek. Kontrol kesehatan. Kalau boleh Bapak tidurnya jangan terlalu malam ya. Soalnya kalau tidur terlalu malam takutnya tekanan darahnya naik Pak. Salah satu pemicu tekanan darahnya itu juga tidurnya malam-malam. Mungkin hanya itu yang bisa kita berikan. Semoga kasih telah berpartisipasi dalam melakukan tugas kelompok kami, Sudah meluangkan waktunya Bapak. Terima kasih. dan semoga kita doakan semoga Bapak juga Sehat. tetap sehat nantinya, gejala-gejala yang dialami Bapak sudah hilang nanti, dan semoga Bapak sehat terus sampai nanti tuan.